Mom, iya mom. Kita udah di rumah sakit. What do you feeling? Oke teman-teman, jadi ini cerita kehamilanku 11 Agustus 2019, pertama kali aku tahu aku hamil, itu bertepatan Idul Adha. Kemudian aku ke dokter umum dan di USG karena sempat bleeding dan ternyata normal. Kemudian USG kedua untuk screening kelainan kromosom dan sindrom Down pada bayi. Nah ini Gentofte Hospital, tempat aku kontrol selama kehamilan, itu ketemu bidannya di sini. Ini merupakan rumah sakit umum daerah situ. Jadi aku kontrol sejak usia kandungan 5 bulan sampai 9 bulan. Namun sejak usia kandungan 8 sampai 9 bulan itu aku kontrolnya cuma sebulan sekali, nggak kayak seharusnya yang harusnya seminggu sekali, karena saat itu sudah mulai gencar peraturan coronavirus. Saat pertama kali kontrol, saat 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan itu suami masih boleh masuk, tapi pada saat peraturan corona mulai ketat, suami aku disuruh nunggu di luar dan aku cuma boleh masuk sendiri. Nunggunya itu bukan di luar ruang pemeriksaan, tapi benar-benar di luar rumah sakit. Selama kontrol, aku boleh ngobrol apapun sama midwife-nya, boleh konsul apapun, dan satu pasien itu bisa 20 menit sampai 30 menitan. Ya, ini ruang tunggunya. Semuanya poster-poster berbahasa Danish. Jadi teman-teman, ini ruang tunggu buat kita nunggu sampai dipanggil bidannya. Ya, jadi ini formulir awal yang harus kita isi mengenai data-data kita. Ini ruang tunggunya waktu itu aku masih sendiri karena biasanya aku dapat jam kontrol itu jam 7 pagi atau jam 8 pagi. Ini kertas pemeriksaannya. Cuman kertas kayak gitu, bukan buku kayak di Indonesia, tapi di sini sistemnya online, jadi dimanapun aku meriksa, di daerah manapun, di dokter, midwife, atau dimanapun semua dataku sama. Jadi mereka bisa akses. Ini suasananya emang lagi sepi banget pagi-pagi soalnya ini. Kemudian, setiap pemeriksaan ke midwife atau ke dokter, aku disuruh periksa protein urin dan glukosa urin. Jadi itu untuk mencegah, untuk tahu preeklamsi atau eklamsi lebih awal. Nah ini kalau ke dokter, pemeriksaannya urinnya urin lengkap, jadi lebih banyak diambil urinnya. Nah ini Dena Herlu Hospital, jadi aku pemeriksaan kehamilan itu di Gentofte Hospital, tapi lahirannya di Herlu Hospital, itu beda kecamatan. Ya ini foto aku saat winter, hamil 9 bulan saat itu. Nah ini di rumah sakit jam 12 malam. Mom, iya mom. Jadi sepi banget. Aku kontraksi waktu itu What do you feeling? 1 hari sebelum HPL. Kenapa deg-degan? Deg-degan dan perut mau minus. Kita udah di Herlu. Nah ini hari pertama, ternyata aku baru pembukaannya 1,5, ini diperiksa. Jadi aku disuruh pulang dulu. Nah ini hari kedua, udah pembukaan 2 sampai 3. Tapi karena saat itu aku kontraksinya irreguler, jadi aku disuruh stay di rumah sakit, karena sebetulnya baru boleh datang ke rumah sakit itu kalau udah pembukaan 4. Aku dikasih painkiller, tapi painkiller itu ternyata bukan menghilangkan nyeri ya teman-teman, tapi memperpanjang durasi nyerinya. Durasi tidak nyerinya, harusnya ini aku kontraksinya 2 menit sekali, jadinya 3 menit sekali atau 4 menit sekali. Kayak gitu. Nah itu kasurnya ada 2, ada untuk istri, ada untuk suaminya. Jadi di sini tuh suami yang jagain itu bisa istirahat juga. Ya ini aku udah masuk delivery room karena udah mulai pembukaan 4. Dikasih makan, roti, minum, dan ruangannya cukup lengkap, bisa untuk lahiran normal biasa, bisa untuk
waterbird, kemudian ada gimbal, ada kamar mandi, dan semua alat-alat yang membantu kita untuk kontraksinya itu lebih bagus dan pembukaannya lebih cepat. Ini ada midwife-nya yang nungguin aku dari pembukaan 4 sampai pembukaan lengkap. Tapi tetap mereka shift-shiftan setiap 8 jam, midwife-nya ganti dan mereka selalu stay di situ, nggak ninggalin kita. Penyemangatin kita, ngasih apapun yang kita butuhkan. Ya ini udah pagi, harusnya aku pembukaan lengkap jam 7 pagi, tapi belum pembukaan lengkap juga. Dan ini udah ganti shift midwife. You are very great. You did a very great job. Because if I were you, I don't really like needles. And then you get a fix many times, I don't like it. I don't. Ya akhirnya bayinya lahir, alhamdulillah laki-laki sehat dan normal. Stomach is fine and soft. Ini langsung diperiksa sama midwife yang shift berikutnya. And this white, we call it fetus fat. It's fine that you put it out or like this. It's like lotion for them. Oke. So don't wash it away, but just like do this. Oh, Okay? oke. Nah ini maternity hotel. Setelah ibu melahirkan akan dirawat di sini. Jadi bukan ruang rawat inap biasa, memang khusus namanya itu maternity hotel. Jadi aku sehabis melahirkan anakku itu aku sempat dibawa ke ruang operasi untuk penjahitan robeknya cukup luas saat itu. Jadi balik dari sana aku langsung dipindahin ke sini. Nah ini ruang tamunya, bukan ruang tamu sih, ruang santai, ruang makan kayak gitu. Itu di pinggir-pinggirnya kamar semua. Nah ini kamar mandi, kamar mandinya di luar, tapi setiap kamar itu punya satu kamar mandi, jadi nggak bareng-bareng sama orang lain juga. Ini suasananya. Dan ini kamar mandinya tetap ada emergency call kalau kita butuh nurse, dan semua peralatan mandinya itu lengkap. Kamar mandinya cukup bersih, dan kita nggak perlu bawa peralatan-peralatan kayak softtek, pampers kayak gitu, semuanya udah dapet. Softtek khusus nifas, pampers untuk bayi, baju untuk pasien, bedong untuk bayi, tisu basah dan segala macam itu udah dapat dari rumah sakit. Ya kamar mandi kecil tapi cukup nyaman dan bersih. Nah ini bayiku nih saat kita makan siang apa malam ya aku lupa, makan siang kalau nggak salah. Nah itu suami sebenarnya dulu dapat makan gratis, tapi tahun ini entah kenapa suami harus bayar. Di depan maternity hotel ini ada sevel, jadi kita kalau mau butuh makanan yang lain juga bisa. Kemudian ini kamar mandi, ini dapur. Ini dapur, tempat kita nganget-ngangetin apapun, kemudian mensterilkan pumping, botol segala macam. Nah ini kamarnya aku nggak sempat ngerekam secara bagus karena waktu itu aku juga baru keluar dari ruang operasi dan aku ngirim suasana ini ke keluarga aku, jadi ngerekamnya pakai HP untuk WhatsApp waktu itu, jadi nggak beraturan ya, tapi kira-kira kayak ginilah suasana kamarnya. Nah ini bayiku lagi menjalani pemeriksaan dan tes. Semua pemeriksaan untuk bayi di sini lengkap. Nah ini menu-menu di rumah sakit. Saat itu bayiku sempat kuning, jadi kita dipindahin ke neonatus room dan bayiku di sinar biru, tapi tetap satu kamar sama aku dan suamiku. Nah ini hearing test, seharusnya dilakukan pemeriksaan pada saat bayiku usia 1-2 minggu, tapi karena corona jadi di usia 2 bulan. Nah ini ada nurse yang datang setiap seminggu 3 kali, tapi karena corona jadinya sebulan sekali. Dia mengatur nutrisi dan psikologis ibu serta bapaknya. Nah ini web yang bisa kita buka untuk tahu nutrisi bayinya. Oke teman-teman, jadi segitu aja ceritaku mengenai kehamilanku di Denmark. Oh ya, semua penjalanan tes, pemeriksaan, operasi dan segala macam itu kita nggak bayar lagi. Semua fasilitas kita nggak bayar lagi. Jadi semua itu udah dipotong dari pajak yang kita bayarkan setiap bulannya. Dari gaji suamiku itu udah dipotong langsung pajak. Oke, gitu aja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, atau share kalau kalian ngerasa ini bermanfaat. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just to set me free. Why do I, baby, why do I love the way you are? We are
always leave me? Why do I